adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan enci-enci yang ada di Jemaat Gemim Exodus Watutumo 2. Kita akan beribadah sekolah minggu pada sore hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan berdoa, dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah diundang semua berdiri, kita memuji Tuhan, kita menyanyi lagu Tuhanku Satu. Tuhanku satu, namanya Yesus, Juru Selamatku, namanya Yesus. Dia nomor satu dalam hatiku, Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita lakukan nyanyian ini. Tuhanku satu, namanya Yesus, Juru Selamatku, namanya Yesus. Dia nomor satu dalam hatiku, Tuhan Yesus Kristus. Ambil sikap berdoa. Kita akan buka ibadah kita dengan doa. Apa yang Enci ucapkan, adik-adik ikuti. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di sorga, di sore hari ini, kami mau datang kepadamu, menaikkan limpah syukur, ucapan terima kasih kami, karena kebaikan Tuhan, yang kami rasakan, sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami akan beribadah kepadamu. Berkati kami Tuhan, agar ibadah kami layak di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, yang beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Nah, masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu Mari Jo semua sama-sama. Semua sama-sama, aku hibur hati yang sedang sedih. Sambil pakai tangan, kaki disentak, kong mulai tertawa, hahaha. Tertawa kecili, hihihihi. Tertawa besar, hahaha. Sekali lagi kita menyanyi lagu ini. Mari jo semua sama-sama, aku hibur hati yang sedang sedih. Sambil pakai tangan, kaki disentak, kau mulai tertawa, hahaha. Tertawa kecili, hihihihi. Tertawa besar, hahaha. Ya, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, tadi orang semua menyanyi lagu tertawa-tertawa. Berarti semua dalam keadaan yang senang untuk memuji Tuhan. Nah, Enci Feby, masihkah kita suka memuji Tuhan? Masih semangat Enci Feby? Masih. Nah, adik-adik yang ada di rumah masih semangat memuji Tuhan? Masih, pasti masih semangat memuji Tuhan. Nah, kita menyanyi lagu
semua yang gembira. Nah, kalau menyanyi lagu yang gembira berarti harus bermuka yang gembira, jangan cemberut-cemberut. Ci Baby ada cemberut ini? Oh, ada senyum-senyum, ada gembira Ci Baby. Semua yang gembira selalu gembira, semua yang gembira selalu senang, melompat, menari, bersuka, bernyanyi, shalalalalalalalala. Sekali lagi. Semua yang gembira selalu gembira, semua yang gembira selalu senang, melompat, menari, bersuka, bernyanyi, shalalalalalalalala. Nah, mana kolom 1? Sekarang kita mulai nyanyi lagu semua yang gembira dari kolom 1. Kolom 1 yang gembira. Kolom 1 yang gembira selalu gembira. Ya, suaranya kolom 1 mana? Selalu senang. Ada bayi-bayi datang ke kolom 1. Menari, bersuka, bernyanyi, shalalalalalalalala. Kolom 2. Kolom 2 yang gembira selalu gembira. Kolom 2 yang gembira selalu senang, melompat, menari, bersuka, bernyanyi, shalalalalalalalala. Ya, kolom 3 mana? Kolom 3 yang gembira selalu gembira. Kolom 3 yang gembira selalu senang, melompat, menari, bersuka, bernyanyi, shalalalalalalalala. Ya, kolom 4. Ada Ci Baby di sini kolom 4. Kolom 4 yang gembira selalu gembira. Kolom 4 yang gembira selalu senang, melompat, menari, bersuka, bernyanyi, shalalalalalalalala. Ya, kolom 5. Mana ini tolong Pepe Natua mewakili kolom 5. 5 yang gembira selalu gembira. Kolom 5 yang gembira selalu senang, melompat, menari, bersuka, bernyanyi, shalalalalalalalala. Nah, kita ke kolomnya Ci Baby, kolom 6. Ayo Ci Baby. Kolom 6 yang gembira selalu gembira. Kolom 6 yang gembira selalu senang, melompat, menari, bersuka, bernyanyi, shalalalalalalalala. Kolom 7 yang terakhir. Kolom 7 yang gembira selalu gembira. Kolom 7 yang gembira selalu senang, melompat, menari, bersuka, bernyanyi, shalalalalalalalala. Semua yang gembira. Semua yang gembira selalu gembira. Semua yang gembira selalu senang, melompat, menari, bersuka, bernyanyi, shalalalalalalalala. Host Kang, adik-adik, belum lelah? Belum. Masih suka memuji Tuhan? Masih. Nah, sekarang kita menyanyi lagu berikutnya. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan hidup kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan aha. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan hidup kepadaku. Marilah
lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan aha. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan hidup kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan aha. Ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan hidup kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini, kita sekali lagi memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, aku dan kamu sama di mata Tuhan. Tidak ada yang beda orang. Aku dan kamu sama di mata Tuhan. Tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang gendut, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang lemah, yang kuat, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan. Tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang menceritakan tentang Daniel dan teman-temannya. Nah, Enci Feby punya teman Banyak sekali, banyak, Enci. Kang. Ya. Nah, sekarang Enci Feby, orang mau dengar itu cerita tentang Daniel dan Ya. teman-temannya. Nah, ini cerita Enci Feby akan dibawakan oleh Enci Ceni. Ya. Nah, sekarang orang mau panggil Pak Enci Ceni, kan? Oke. Tadi dia ada bahasa bunyi tuh. Oh, Nah, iya, orang dua sama-sama Enci panggil Pak Enci Ceni. 1, 2, 3, Enci Ceni. Nggak dengar dia. Ulang lagi kuat-kuat orang panggil. Dia lagi jadi WC stop. 1, 2, 3, Enci Ceni. Silakan Enci Ceni untuk membawakan cerita firman Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Enci Ceni. Shalom adik-adik. Damai Damai di di hati. hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Tadi kita telah menyanyi bersama-sama dengan Enci Medi dan Enci Feby. Semuanya tentang hati yang gembira, tentang kegembiraan semuanya. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sebelum terang masuk dalam pembacaan Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan. Dengan sikap berdoa, menyatu sikap berdoa semua. Bukan Enci yang lihat, kalau Enci cuma boleh terawang karena ini melewat media sosial. Jadi semuanya dengan kunci tangan, tutup mata, kita akan menghadap Tuhan. Apa yang Enci ucapkan semua ikuti. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Engkau telah Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, kesehatan, serta nafas kehidupan. serta nafas kehidupan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
Saat ini kami akan membaca Alkitab kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Kiranya Tuhan mau Yesus memberkati mau memberkati kami semua. dan Dan juga juga Encik Jenny, Encik Jenny, Engkau berkatilah ia Engkau berkatilah ia supaya ia bisa berkata-kata bisa berkata-kata seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Nah, pembacaan Alkitab kita di sore hari ini terdapat dalam Daniel 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-17. Terdapat dalam Daniel 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-17. Judul perikop kita di Istana Babel, tapi kita mulainya dari ayat yang ke-6. Kita mulai, kita akan bacakannya secara bersama-sama. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, dan Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dibintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, "Adakan percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawatan kami dengan perawatan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dari mereka kelihatan, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita menyanyi bersama-sama, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Pujilah nama Tuhan. Kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan karena kita rajin baca Alkitab dan kita rajin berdoa kepada Tuhan.
Pada zaman itu, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Babel. Bangsa Israel tidak tinggal di tanah mereka sendiri. Mereka harus bekerja keras diperbudak oleh bangsa Babel yang jahat. Bangsa Babel ini ingin mengambil prajurit-prajurit dari bangsa Israel untuk menjadi pekerja-pekerja. Maka dipilihlah orang-orang muda yang badannya besar, tegap, gagah, dan juga pintar. Di antara mereka itu, ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh Raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini bertemakan tentang sahabat. 3 orang sahabat, sahabatnya Daniel. Itu beda, teman dan juga sahabat. Tapi di sini menceritakan tentang Daniel dan ketiga sahabatnya. Siapa ya nama ketiga sahabat Daniel? Hanaya, Misael, dan Azaria. Sekali lagi, Hanaya, Misael, dan Azaria. Mereka berempat ini ditambah dengan Daniel ya. Keempat anak muda ini berasal dari suku Yehuda. Yehuda adalah anak dari Bapak Yakub, yang sering kita kenal juga dengan sebutan Israel. Nah, Daniel dan ketiga sahabatnya ini merupakan suku dari suku Yehuda. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Babel. Nah, apa sih arti dijajah? Kalau kita pada saat ini semua dekat-dekat, apa kan di 17 Agustus? Hari Proklamasi, apa? Proklamasi, apa lagi hari kemerdekaan Indonesia. Sebelum merdeka adik-adik, bangsa kita juga dijajah oleh bangsa lain yang datang di negara Indonesia ini. Nah, cara menjajahnya ini sama seperti orang-orang Babel yang menjajah orang-orang Israel. Itu dorang suruh kerja paksa.
Nah, kalau di zaman-zaman sekarang, di kehidupan orang di saat ini, contoh dijajah itu rupa baginya adik-adik. Nah, ada tamang satu, dia preman begitu dah. Kok dia di sekolah, dia suruh-suruh petamang. Hei, besok ada PR, kenapa tak buku? Baking akang ya. Awas nggak baking sama yang begitu. Siapa di sini begitu pada petamang-tamang? Nanda ada tuh. Aduh, jangan seperti itu karena itu juga menjajah teman-teman kita. Kalau boleh, kalau mau suka pintar, umpamanya bilang begini. Siapa ya? Contoh Kimberly, kalau boleh kuat, petamang yang kita kuat, orang bikin sama-sama tuh lebih bagus kerja kelompok daripada paksa pak teman-teman. Nah, apalagi saat-saat ini sekolah belum buka Kang. Nah, orang belajar lewat internet. Untuk itu, kalau mau belajar kelompok, baku teman itu nggak apa-apa. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tapi bangsa Babel yang licik ini ingin mengambil prajurit-prajurit dari bangsa Israel untuk menjadi pekerja-pekerja mereka. Maka dipilihlah orang-orang muda yang badannya besar, tegap, gagah, dan juga pintar. Orang ini juga licik adik-adik. Karena apa? Orang Babel ini suka mau ambil-ambil orang-orang Israel yang sangat gagah, kuat, dan juga pintar. Orang pilih dong cari-cari anaknya yang lebih bagus. Nah, dapatlah 4 orang muda ini, yaitu Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keempat anak muda ini memenuhi kriteria-kriteria yang mereka inginkan, yaitu mereka pintar, mereka sehat, mereka kuat, mereka juga gagah. Dan dijadikanlah keempat orang muda ini menjadi prajurit-prajurit orang-orang Babel. Nah, Daniel dan teman-temannya memiliki syarat tersebut, tetapi juga adik-adik, mereka harus mengganti nama-nama mereka. Nama-nama mereka itu luar biasa. Daniel, arti nama Daniel ini sangat luar biasa adik-adik, karena El itu berarti Allah. Allah. Jadi Daniel itu, dia penama El itu artinya Allah, sehingga Daniel artinya Allah adalah hakimku. Itulah arti dari nama Daniel. Temannya juga mempunyai arti-arti tentang Allah. Tapi mereka harus mengganti nama mereka karena orang Babel tidak mau nama-nama mereka dipakai karena mereka menganggap itu adalah nama Allah dari orang Israel. Mereka harus mengganti namanya menjadi nama dewa mereka. Itu perintah raja pada waktu itu. Tapi mau bagaimana lagi adik-adik, mereka tidak menolak. Biar Jo, yang penting mereka tetap taat kepada Tuhan. Nah, digantilah nama-nama dari keempat orang muda itu. Daniel namanya itu Betsasar. Jadi Daniel diganti namanya menjadi Betsasar. Sedangkan Hanaya menjadi Satrak, namanya Satrak. Setengah mati Kang. Dan Misael namanya adalah Mesak. Dan terakhir nama temannya Asaria yaitu Abednego. Itu nama-nama memang nama-nama yang siksa juga kan, nggak mau cumu-cumu. Apalagi Om Abed, Om Betsat, Tapi mereka harus mengganti nama mereka sesuai dengan perintah Raja orang Babel. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tapi ada satu permintaan yang ditolak oleh Daniel dan sahabat-sahabatnya. Apa itu? Ada yang baca Alkitab? Yaitu mereka tidak mau makan makanan pemberian raja, makanan yang dimakan oleh raja maupun minuman yang diminum oleh raja. Yang diberikan oleh raja tidak mau mereka makan. Karena mereka menganggap bahwa makanan yang diberikan itu adalah makanan yang najis. Wah, kenapa begitu ya? Karena apa adik-adik? Mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan makanan-makanan diberikan oleh raja orang Babel. Padahal adik-adik kalau mau dibandingkan, ini makanan-makanannya ada ikan, ada daging, minumannya anggur, pokoknya makanan-makanan yang lezat. Dan mereka hanya meminta kepada pegawai kerajaan itu supaya memberikan mereka apa? Makanan apa? Sayur. Dan minuman hanya minum air saja.
tidak Doni mau meminum anggur. Itu makanan najis itu adik-adik, yaitu makanan yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan mereka tidak mau makan dan minum pemberian dari pegawai kerajaan tersebut. Tapi mereka hanya minta sayur dan juga air. Cik yakin kalau di sini paling kamu bilang, "Adek, kalau sakit, adek mau suka makan apa?" Paling ada bilang, "Pak, beli Kentucky, Mak." Odoh. Mau suka beli apa, adik-adik? Apa kau itu minuman-minuman itu pakai bola-bola itu penawa? Boba. Boba. Apalagi mau minum apa? Pas dekat-dekat ini apa? Desember ini. Coca-Cola, Fanta, Sprite. Odoh, pasti mau minta itu. Tapi ternyata keempat orang muda tersebut hanya meminta sayur dan juga air saja. Kupikirkan, kenapa kan orang yang ambil saja itu makanan dan minuman yang selesat-lesat yang disediakan itu? Karena mereka taat kepada Allah, adik-adik. Dan pada saat itu juga mereka harus memilih, karena pegawai kerajaan tersebut bilang begini, kalau maunya cuma makan sayur, cuma minum air, nanti kita yang mau dapat marah. Karena apa? Kaki ini mau jadi lemah, mau jadi kurang sehat. Kaki orang lebih mantap, orang teman-teman lain lebih mantap daripada Muni. Kau dapat tahu gara-gara kita kasih akan cuma sayur dan air, nanti kita yang mau dapat marah. Nah adik-adik, pada waktu itu pegawai kerajaan sayang Pak ini Daniel. Karena apa? Daniel ini taat kepada Tuhan. Tapi karena dia juga melalui pekerjaan, dia harus mendengarkan perintah dari raja. Nah, apa yang dikatakan oleh Daniel? Kita baca pada ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. 13. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Jadi Daniel bilang begini, cobalah. Lihat akan 4 orang, bilang 4 penjenjang yang telah diangkat oleh pemimpin kerajaan ini. Coba ngoni awasi orang berempat ini. Selama 10 hari, cuma makan sayur dan juga air. Kau lihat orang perawakan itu penampilan orang. Kalau selama 10 hari orang lomek, orang lemas, orang kurang pintar, maka perlakukanlah kami sesuai kehendak kalian. Tapi kalau orang badan bagus, berarti kasih terus itu makanan 4 orang, yaitu sayur dan juga air. Nah, adik-adik yang diberkati itu oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat akan kesetiaan Daniel, Hanaya, Misal dan Asaria. Mereka tetap memilih untuk taat kepada Tuhan dengan cara tidak menajiskan diri mereka dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Bukan karena berarti enci orang suni boleh makan ikan Kentucky dan enci kan yang tuh, atau enci orang suni boleh makan daging-daging dan enci. Bukan, tetapi mereka hanya taat kepada Tuhan dengan tidak melanggar perintah dari Tuhan. Kalau adik juga tidak mau melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan bilang begini, Petra, ini ya contoh, Petra, kalau mama suruh tidur siang. Nah, kalau Petra langgar itu perintah Tuhan, maka Petra sudah melakukan hal yang najis seperti itu. Atau sama dengan kita, nah, mama dan papa bilang kita, jangan bermain jauh-jauh kita. Nanti jatuh, nanti mau luka. Kita mau. Pokoknya kita mesti bermain. Jatuh kamari sakit. Nah, itu sudah melanggar perintah Tuhan. Karena perintah dari orang tua yang baik itu adalah perintah dari Tuhan. Atau adik siapa, Kang? Contoh. Ya, Enci. Siapa Enci? Kasih contoh Akang dang. Clarissa. Hah? Clarissa. Oh, Clarissa. Tuh Clarissa. Mama kata ada bilang, Clarissa,
Pokoknya Clarissa, ni boleh babanta-banta pak kakak, ni boleh marah-marah pak kakak. Baku sayang maunya dua di rumah. Baku sayangin kakak Edwin. Mama pulang pasar don dua sementara bakalai. Aduh, berarti sudah melanggar perintah dari Tuhan. Karena apa yang dikatakan oleh orang tua itu adalah perkataan dari Tuhan. Hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, setelah lewat 10 hari, kita baca bersama-sama bahwa ketika 10 hari berlalu, pemimpin kerajaan ini ataupun ini penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin kerajaan, pemimpin pegawai istana ini melihat perawakan mereka, melihat penampilan mereka, dan lihatlah Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria ini kelihatan lebih gemuk. Oh, berarti kota yang gemuk itu juga yang diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan juga bilang mau diet. Mama, kenapa kita? Suni mau makan. Mak mau diet kita, mak. Aduh, kasihan. Sedangkan ini sedangkan nih keempat orang muda ini pada waktu cuma makan sayur dan air, dorang kelihatan gemuk. Berarti diberkati oleh Tuhan. Tapi juga jangan terlalu banyak makan. Karena apa? Sedangkan ini Daniel, Hanaya, Misa, dan Asaria ini cuma makan sayur baru gemuk. Jangan gemuk gara-gara makan apa? Kentucky. Makan apa? Makanan siap saji, mie goreng, mie apa semua. Tapi mesti makan makanan yang sehat. Dan lihatlah, keempat orang muda ini diberikan Tuhan pengetahuan dan kepandaian. Mereka berempat ini dianugerahkan yang lebih lagi dari orang-orang yang makan makanan raja. Dilihat pegawai lihat begini. Oh iyo Kang, dorang ini kelihatan lome, malah lebih the best, lebih baik daripada orang-orang muda yang lain. Berarti kita mesti laksanakan dorang perintah. Nyak bilang Pak Raja, adik-adik, dorang babas sembunyi dong sediakan itu makanan raja. Kemudian dorang pegawai-pegawai bas kongkol dah. Ganti, habis itu ganti. Ambil itu sayur, dorang kasih Pak, ini keempat orang muda ini. Supaya dorang makan sayur dan juga minum air saja. Kita harus bangga dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Karena persahabatan mereka didasarkan atas takut akan Tuhan. Walaupun mereka makan dan minum yang terasa kurang lezat, tapi tidak ada yang protes dan membelok. Sehingga mereka semua sepakat untuk mempertahankan iman kepada Tuhan dengan menghindari makanan yang berbau dosa. Hasilnya, setelah 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik. Mereka juga lebih gemuk dan makin pintar. Mengapa bisa seperti itu? Karena Tuhan menyayangi mereka. Tuhan menjaga dan memberkati Daniel dan teman-temannya karena mereka taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau orang ada sahabat-sahabat, contohnya ada sahabat-sahabat doa. Kalau ada memang ini, ada sahabat-sahabat doa, apalagi sekarang orang lewat media sosial. Orang sekolah minggu lewat media sosial masing-masing. Yang di rumah beribadah lewat di rumah. Nah, orang harus yakin dan taat kepada Tuhan. Walaupun encik yakin ada yang mulai bosan. Kita kok lebih suka berkumpul-kumpul sama-sama. Kita kok lebih suka ibadah di gereja. Kita lebih suka mau sama-sama dengan teman-teman. Selama nak baku dapat dengan encik-encik. Apalagi encik Feby yang imut. Encik Medi yang sangat luar biasa. Kau marah, aduh langsung merinding kita Kang. Atau Penatua Evelyn yang dapat lihat, aduh lembut sekali begitu dah. Kita rindu kok dengan encik-encik. Tapi adik-adik harus yakin dan percaya bahwa dimanapun kita berada, kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus rajin beribadah. Apalagi ada yang kelompok-kelompok kecil Kang. Walaupun dorang nak beribadah sama-sama dari kolom 1 sampai kolom 7, tidak sama-sama datang ke ibadah di gereja, tapi dorang ada kelompok-kelompok kecil. Umpamanya dari kolom 5 ada berapa anak yang beribadah sama-sama. Kolom 1 ada ibadah sama-sama, berapa anak, banyak-banyak dah. Tapi mereka sama dengan keempat teman ini. Mereka sama dengan Daniel dan ketiga sahabat-sahabatnya ini. Mereka takut kepada Tuhan. Sepakat untuk taat kepada Tuhan.
Contohnya begini. Petra dan Kimberly Encik tahu orang jaga ibadah di rumah. Kimberly, besok ada ibadah. Ibadah bikin Petra nih. Datang nih, awas wanita tidak datang. Tuhan marah pak orang. Nah itu yang dibilang the best. Apalagi Clarissa jaga datang-datang. Kak Petra, sabantar ada mau ibadah? Iyo, sabantar datang. Nah itu yang adalah anak-anak Tuhan. Atau ada yang Maria dari kolom 5 Kang. Dan siapa Kang teman-teman dari kolom 5? Kimberly, dorang datang beribadah sama-sama, dorang bait hafalan bersama-sama. Akhirnya Tuhan sayang kepada anak-anak yang mengasihi Tuhan lebih besar lagi. Tuhan, maka percayalah anak-anak yang taat kepada Tuhan akan dahsyat seperti Daniel, seperti Hanaya, seperti teman-temannya itu, ketiga teman-temannya Daniel. Terpuji nama Tuhan, amin. Nah ada ayat hafalan adik-adik. Pembacaan ayat hafalan kita terdapat dalam Daniel 1 ayat 17. Dan di sini diharapkan orang pakai gerakan. Ayat hafalan untuk anak kecil terdapat di dalam Daniel 1 ayat 17a. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Daniel 1 ayat 17a. Ayat hafalan untuk kelas tanggung terdapat di dalam Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Daniel 1 ayat 17. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita juga telah mendengarkan perenungan firman Tuhan. Dan tadi juga kita telah menghafal ayat hafalan bersama-sama. Dan jangan lupa ya adik-adik untuk mengirimkan video ayat hafalan kita dari mulai ibadah jam 4 sore sampai jam 6 sore di FB-nya Jemaat Gemim Exodus atau melalui enci-enci atau guru-guru sekolah minggu di kolom masing-masing. Terpuji nama Tuhan. Amin. Amin. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi bersama-sama lagu persembahan yang Mama Papa berikan. Persembahan yang Mama Papa berikan akan ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Persembahan yang Mama Papa berikan akan ku berikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan terpuji nama Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mana sikap berdoa yang baik, kunci tangan, tutup mata. Kita akan menghadap Tuhan. Bukan cicenya yang lia, tapi yang lia yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana orang menyayangi Tuhan seperti Daniel dan ketiga sahabat-sahabatnya itu mereka taat beribadah kepada Tuhan. Sama juga dengan anak-anak sekolah minggu, harus taat kepada Tuhan dan harus berdoa dengan sopan kepada Tuhan. Semua dengan sikap berdoa, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kami yang hidup, karena berkat cinta kasih kehidupan kami ya Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami beribadah Tuhan, Engkau ada dalam hati dan pikiran kami. Lihatlah kami Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu,
dari kolom 1 sampai kolom 7 Jemaat Gemim Exodus. Lihatlah kami sebagai guru-guru sekolah minggu, dan lihatlah kami sebagai orang tua yang membimbing anak-anak mereka untuk beribadah kepadamu. Tuhan, tolong Tuhan menjaga hati kami Tuhan. Tolong Tuhan melindungi kami masing-masing Tuhan. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah anak-anak ini Tuhan yang datang kepadamu Tuhan dengan sikap berdoa yang baik Tuhan. Dengan melipat tangan mereka, dengan menutup mata mereka menghadap kepada Engkau Tuhan. Berikanlah mereka kepintaran Tuhan, kesehatan, dan juga kekuatan Tuhan dalam menjalankan kehidupan ini. Walaupun saat-saat ini Tuhan ada banyak jenis penyakit yang datang menerpa Tuhan, tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah perlindungan kami. Dan pada saat ini Tuhan di ibadah sekolah minggu Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu untuk beribadah kepadamu lewat pembacaan dan perlindungan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak sekolah minggu Tuhan bisa seperti Daniel dan sahabat-sahabatnya Tuhan, di mana mereka taat kepadamu Tuhan, mereka taat beribadah kepadamu dimanapun mereka berada dengan berbagai pencobaan yang ada Tuhan. Tapi mereka meluangkan waktu mereka Tuhan untuk menghadap Engkau Tuhan, karena mereka yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah pertolongan mereka Tuhan. Walaupun di berbagai pekerjaan mereka ya Tuhan, tapi mereka menyempatkan, tapi mereka selalu ada dalam kehidupan Engkau Tuhan. Mereka selalu taat kepada Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkatilah akan persembahan kami Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk persembahan kami Tuhan. Agar supaya persembahan kami Tuhan dapat menjadi berkat di gereja Gemim Exodus dan dapat melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan lewat pelayanan kami Tuhan. Tuhan yang berada di sorga, Engkau juga mau memberkati menyertai akan anak sekolah minggu Tuhan yang pada saat ini juga Tuhan sedang duduk di bangku sekolah Tuhan, dan sementara melaksanakan pembelajarannya Tuhan lewat aplikasi-aplikasi yang ada Tuhan. Lindungilah mereka Tuhan, jagalah mereka Tuhan. Biarlah Tuhan di pelajaran mereka Tuhan, mereka bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya Tuhan. Itu semua daripada Engkau Tuhan. Ya Tuhan yang berada sorga, dan juga Engkau memberkati akan sekolah minggu Gemim Exodus Watu Tumo 2 Tuhan. Lindungilah kami Tuhan sebagai guru-guru sekolah minggu Tuhan. Biarlah Engkau mau memberkati kami semua Tuhan. Kami semua taat kepadamu Tuhan, dengan cara kami terus melayani anak-anak sekolah minggu Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberikan kesehatan buat kami Tuhan, memberikan juga pengetahuan kepada kami semua Tuhan, dan memberkati kami semua Tuhan. Memberkati juga akan Penatua Enci Evelyn Lupati Tuhan. Jagalah ia Tuhan, berkatilah ia Tuhan dimanapun ia berada Tuhan. Dan juga untuk komisi-komisi yang ada juga Engkau selalu memberkati. Dan kepada kami semua guru-guru sekolah minggu Engkau selalu memberkati. Ya Tuhan yang bersorga, untuk anak-anak sekolah minggu serta orang tua atau guru-guru sekolah minggu yang sedang sakit Tuhan, lindungilah mereka Tuhan, jagalah mereka Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu Tuhan, mereka akan diberkati oleh Engkau, diberikan kesembuhan daripada Engkau. Tuhan yang berada sorga, Engkau sungguh baik, teramat baik buat kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kehidupan kami ini Tuhan selalu ada dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya Tuhan yang juru selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Enci undang semuanya untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita menyebut bersama-sama roti dan mentega. Karena kalau ada teman-teman di samping-samping, orang menyanyi sama-sama. Semuanya berdiri, kita menyebut bersama-sama roti dan mentega dengan penuh semangat.
seperti mentega dengan roti. Sekali lagi, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan mendoakan. Bila kau sedih, ku akan mendoakanmu. Di mana? Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Semuanya. Ya, 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 ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Terpuji nama Tuhan, sama-sama diberkati oleh Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena berkat cinta kasih-Mu sehingga ibadah kami bisa terlaksana dengan baik. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih karunia dari Roh Kudus memberkati menyertai kita semua mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terpuji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Itu semua karena kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, dari semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada orang tua, kepada anak sekolah minggu, bahkan dari guru sekolah minggu yang telah mengikuti ibadah kita pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk anak-anak sekolah minggu yang telah mengirimkan video ayat hafalan pada minggu lalu. So dapat total hadiah. Jangan lihat dari besar kecilnya hadiah tersebut, tapi dari kerinduan hati kita untuk menghafal ayat hafalan Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini juga ada ayat hafalan yang terdapat dalam Daniel 1 ayat 17a untuk anak-anak kecil dan Daniel 1 ayat 17 untuk anak-anak besar. Jangan lupa ya, dikirim dari mulai ibadah jam 4 dari ibadah nanti dikirim sampai jam 6 sore. Jangan lupa ya, di TSB-nya grup Exodus ataupun hari ini. Terima kasih dan dadah. Tuhan, mari kita